Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Ya, ini salah satu yang cukup signifikan di mana market kripto hari ini mengalami kenaikan 6,5%. Ya, jadi ini benar-benar signifikan. Nanti kita akan lebih bahas secara mendetail apakah pump untuk Bitcoin yang kemarin sempat kita bahas, Bitcoin pump, altcoin pump, dan memang ini sempat kita call juga, sempat kita membahas bahwa potensi market mengalami kenaikan rally pendek ya. Jadi nanti kita akan lihat dulu secara beberapa berita dan data, baru nanti kita lihat secara analisa teknikal apakah dia akan bertahan terus dan mungkin bisa mengalami kenaikan lebih lagi, atau ini hanyalah sebuah bull trap yang mungkin bisa terjadi seperti itu ya. Mungkin banyak teman-teman yang juga bertanya apakah Bitcoin benar-benar bisa turun lagi ke level 14.000 ya, karena kita sempat membahas satu video Bitcoin menuju $14.000. Nanti kita akan bahas skenario itu juga. Kembali lagi, kalau teman-teman nonton video ini pun kita lebih membahas untuk masuk secara investasi gitu ya. Kalau memang Bitcoin break supportnya dia, selama supportnya dia tidak di break atau tidak turun dari support itu, masih bisa bertahan. Cuma skenario itu sebenarnya masih ada ya. Nanti makanya kita bahas secara teknikalnya. Kita review dulu untuk market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like atau subscribe, karena market crypto lagi naik juga. Mungkin teman-teman banyak yang hype kembali gitu ya. Saya juga salah satunya. Ya mungkin teman-teman bisa pencet tombol like-nya juga. Kita akan bahas di mana market naik 6,5, Bitcoin signifikan sekali naik 6,4% ya. Ethereum naik 12,5% ya. Ini salah satu setup yang kita kemarin sempat bahas, di mana Ethereum cukup bagus secara setupnya, dan ini kenaikan breakoutnya lumayan tinggi, 12% untuk Ethereum ya. Beberapa kripto yang sudah lama nggak mengalami kenaikan seperti Cardano, Solana juga mengalami kenaikan yang signifikan. Lalu kita ada Dogecoin naik, Matic, Polkadot, ya, jadi banyak yang naik sebenarnya ya. Kalau kita lihat secara 24 jam di sini, Convex, Ethereum, Dogecoin, Toncoin, Ethereum Classic, Solana, Polkadot, Uniswap, seperti itu ya. Kripto-kripto besar, big market cap lah, justru naik big market cap. Mungkin bisa dikatakan karena Bitcoinnya naik, mulai breakout, orang-orang mulai masuk ke dalam big market cap kripto ya. Karena kita lihat dari yang cukup besar-besar ya, dari XRP tidak terlalu, karena memang sudah cukup naik gitu ya dalam beberapa minggu terakhir. Jadi ini nggak terlalu naik seperti Polkadot, seperti Solana, Cardano, orang-orang mulai masuk lagi seperti itu ya. Kita lihat juga untuk Fear and Greed di level 33 ya, Fearful. Kita lihat dulu secara data, di mana secara total likuidasi ya kemarin, kalau teman-teman perhatikan, ini likuidasinya besar sekali ya. Short squeeze namanya. Short squeeze artinya apa? Artinya banyak orang yang buka posisi short. Posisi short ini Bitcoin ini akan turun lagi gitu ya, dan membuka posisi short ke bawah, istilahnya seperti itu. Tapi yang terjadi malah dia mengalami kenaikan besar yang kita alami gitu ya. Ini namanya short squeeze yang terjadi. Hari ini pun masih terjadi short squeeze karena Bitcoin naiknya juga cukup signifikan dan cepat gitu ya. Bahkan sekarang, lihat sekarang di level 20.500. Kalau teman-teman nonton video kemarin kita sama bahas dua target Bitcoin, level 20.000 dan 20.500. Dua-duanya ini udah kena gitu ya. Dua-duanya ini udah hit ya, hit target TP. Ya, jadi kalau teman-teman tanya sekarang, kalau teman-teman yang sudah floating profit, saya rasa mungkin waktunya untuk mungkin bisa take partial ya, atau ya take profit secara sebagian dulu, karena potensi kalau Bitcoin mau naik terus ini, dia untuk menembus resistance-nya sebenarnya agak susah ya. Namun kita akan bahas lagi lebih detail mulai dari sini. Tatox Macro membahas nice push higher from Bitcoin ya. Bagus untuk lebih tinggi, tapi di sini OI weighted funding is now at the highs ya. Secara funding rate-nya ini lagi tinggi-tingginya. Funding rate ini menentukan gitu ya. Lebih banyak orang-orang yang membuka posisi short atau membuka posisi long. Ya, pada saat fundingnya positif, artinya lebih banyak orang yang membuka posisi long gitu. Oke, posisi long ini artinya kita berharap aset ini bisa mengalami kenaikan lebih lagi seperti itu gitu ya. Ini yang kita bisa lihat dari funding rate. Kita bisa judge sentimennya gitu. Berarti ini sentimennya positif. Nah, namun kalau terlalu positif, ini nggak terlalu bagus untuk aset tersebut gitu, karena itu sangat berarti orang-orang positif sekali gitu. Mereka tidak memikirkan downside yang terjadi, dan biasanya kalau seperti itu malah market mengalami penurunan gitu, kebalikannya. Itu yang dinamakan long squeeze ya. Sebaliknya juga yang kita alami kemarin itu yang namanya short squeeze ya. Kita lihat juga dari Will Clementi, dia membahas sedikit tentang pendapatnya dia, dan namun menurut saya ini cukup menarik ya.
pretty funny ya, cukup lucu. The volatility has been so compressed and we've become so conditioned as market participants that the slightest 3% move feels like a 50 to 20% move. Dia bilang ya secara volatilitas kan ada kompres, makin lama makin kecil seperti itu. Kalau kita lihat Bitcoin ya, Bitcoin kalau teman-teman lihat di time frame daily-nya, kita close di sini, ini kelihatan ya. Volatility-nya mungkin dari sini masih cukup ada kenaikan gitu, naik tinggi terus mengalami penurunan, tapi kita bisa lihat dari mulai akhir September sampai sekarang akhir Oktober kenaikannya nggak signifikan sama sekali. Ini naik paling berapa persen? 11% gitu ya. Turun lagi sini 7%. Nggak terlalu menarik. Mungkin 11% turun 10% di dalam aset kelas lain cukup signifikan. Tapi kalau teman-teman zoom out, kita cek misalnya pada saat Bitcoin atau kripto di bull market, kenaikan seperti ini ya kecil gitu. Kita bisa dari sini kita naik berapa persen? 132% pada saat kita bull market. Koreksi di sini bisa 26% dalam waktu 2 minggu saja. Lalu mulai pumping lagi di sini naik. Jadi secara volatility-nya kita bisa lihat memang kecil. Lihat pada saat kita di bull market kita naik dari 60.000 turun ke 30.000 seperti itu. Bisa ke level 50 ribuan. Pada saat kita mengalami penurunan di sini, mulai dari bulan Juni sebenarnya, mulai dari bulan Juni, range kita ya berada di area ini aja. Which is ini dari level 18 ribuan, 17 ribu, sampai 25 ribu. Seperti itu, berada di area ini aja gitu ya. Bahkan kalau kita mau kecilkan dalam 1 bulan terakhir, mungkin bisa dikatakan dari 18 ribu sampai 19 ribu aja. Nanti kita akan lebih detail lagi untuk melihat grafik ini ya. Nah, nextnya kita bisa membahas Inggris ya. Inggris votes in favor of recognizing Bitcoin and crypto as regulated financial instrument. Jadi ini positif. Jadi bisa dijadikan mungkin ini support ya. Support dimana Inggris mulai mengenal recognizing lah gitu ya, melihat oke, Bitcoin sama crypto ini menjadi aset finansial, instrumen finansial seperti itu. Nah, kira-kira itu. Namun untuk hari ini secara khususnya saya mau mention beberapa hal dimana mungkin ini cukup penting juga karena kita mau lihat apakah Bitcoin ini masih bisa continue atau enggak. Ini mungkin berdasarkan stocks gitu ya, ada korelasinya antara kripto dengan XPX ataupun pokoknya market saham Amerika seperti itu. Dan untuk di minggu ini ya, khususnya untuk hari ini, berarti jam subuh gitu ya, mungkin bisa jadi ini cukup besar juga. Kenapa? Karena Wednesday, hari Rabu subuh, berarti Kamis subuh ya. Meta ini kan teman-teman tahu Facebook gitu ya, ini akan rilis mereka punya earnings report gitu ya. Jadi earnings reportnya apakah bagus atau tidak seperti itu. Dan mungkin ini akan ada sedikit berdampak terhadap market crypto karena market share Meta di dalam saham Amerika ini cukup besar juga. Jadi kalau misalnya Meta earnings yang nggak bagus, ternyata indeks saham yang mengalami penurunan, itu bisa jadi gitu. Dan kalau indeks saham Amerika mengalami koreksi, ya saya rasa mungkin Bitcoin bisa mengalami koreksi gitu. Dan ditambah juga Meta, kalau teman-teman tahu kan sebelumnya ini Metaverse ya. Metaverse itu cukup terbantu dengan pergantian nama Facebook menjadi Meta. Crypto Metaverse seperti Sandbox, seperti Mana, Axie itu naiknya berapa kali lipat seperti itu. Gitu ya. Jadi ini hanya berhati-hati aja, ditambah kemarin sempat ada isu juga tentang WhatsApp ya, karena WhatsApp kan punya Facebook juga atau Meta. Lalu kalau menurut ekspektasi, kata si Markets and Mayhem juga dibilang if Google is this bad, karena Google nggak terlalu bagus secara earnings reportnya, Meta mungkin bisa menjadi bencana gitu ya, katastrofi. Tapi kita nggak ada yang tahu ya, kita akan lihat skenario ini, nanti kita lebih lihat secara teknikalnya juga. Seperti itu. Namun kita lihat juga di minggu ini sebenarnya masih, bukan di minggu ini tapi di minggu depan. Jadi saya rasa mungkin minggu ini, minggu depan volatilitasnya akan stay di dalam market ya, semoga gitu. Karena di awal November banyak yang miss mungkin ya. Ini awal November akan ada yang namanya FOMC dan kita mau tahu kebijakan FOMC ini bagaimana. Secara makro saya rasa masih gelap gitu, artinya masih nggak terlalu bagus kalau menurut saya sendiri. Makanya kalau Bitcoin naik pun kita masih sedikit berpikir apakah ini benar-benar naik, apakah ini ada bull trap dan lain-lainnya ya. Jadi kira-kira itu. Dan sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita hanya akan membahas beberapa skenario-nya secara time frame 4 jam ya. Kalau teman-teman lihat sebelumnya kita sempat call dimana potensi dia
ada koreksi, mungkin menemukan support di level ini, lalu Bitcoin ini hanya testing di dalam trendline-nya gitu. Dan memang ini adalah saat-saatnya kalau teman-teman lihat, wah ini market akan naik, ya saat-saatnya mungkin mulai buy istilahnya ya. Dan ini memang gak disangka dia mengalami kenaikan, dan kenaikannya pun sebenarnya kita sempat call kenaikannya ini, namun cukup signifikan gitu. Naiknya berapa persen? 6% ya. 6%, ini langsung menembus level 20.000 ya, yang sebelumnya di sini bisa dikatakan resistance kuatnya, tapi dia menembus level 20.000 secara time frame 1 jam. Apakah ada rejection? Nggak terlalu ya. Ini kita lihat untuk time frame 1 jam sendiri dia langsung menembus, namun target kita di kisaran level 20.500 20.400 ini terhit gitu, karena ya dia hit level ini lalu mengalami koreksi. Tapi koreksinya nggak sampai retest ke area level 20 ke level 19.950-an. Ini turun hanya sampai 19.982. Tapi ini tetap dinamakan sebenarnya dia breakout dari retest ke bawah gitu. Lalu perlahan dia mulai kembali naik lagi. Dan kalau kita lihat untuk saat ini cukup kuat gitu, karena kenaikannya di sini dia sekarang di level 20.500. Walaupun saat ini mengalami koreksi. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti stock market open bagaimana. Biasanya jam 9 WIB itu akan terjadi volatilitas juga. Namun ada beberapa hal yang kita bisa mention ya. Apakah dia akan terus naik atau tidak? Secara time frame 4 jam, saya cukup bullish ya. Kelihatannya di sini ada potensi dia akan ada another push up. Mungkin dia akan konsolidasi lagi di area kisaran level 20.400-an ya. Seperti ini. Ini saya dilihat dulu. Nah, jadi mungkin ada potensi dia sedikit koreksi di sini. Selama support ini bertahan, ini cukup menarik gitu ya. Selama support mungkin di area level 20.400 20.300-an gitu ya. Nah, di area level ini masih cukup menarik untuk membeli Bitcoin. Tapi kalau teman-teman membeli Bitcoin di saat ini stop loss-nya harus kuat gitu, karena takutnya dia mengalami dump dan gak kuat seperti itu ya. Tapi mungkin kalau seperti ini masih ada push up. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kalau kita lihat dari sini secara candle 4 jam dia ada closing gitu ya. Closing di atas level 20.500. Nah, tapi kalau kita beli di sini targetnya nggak akan terlalu tinggi juga. Mungkin kisaran dia push ke area level ini. Ini berarti area level 21.000. Ini sudah lumayan gitu. Jadi kalau kita lihat secara risk reward ratio-nya sebenarnya nggak terlalu bagus juga. Ini naik paling 2,2% gitu. Kalau teman-teman mau lihat mungkin posisi lebih ke arah untuk take profit ataupun membuka posisi short seperti itu. Tapi kalau short dengan momentum seperti ini juga harus hati-hati gitu ya. Karena saya rasa pasti banyak orang yang mau shorting juga. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Namun kalau kita lihat di time frame daily-nya yang kita bisa perhatikan, sebenarnya secara volume ini kita lihat ada kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Naiknya lumayan. Tapi kalau saya compare beberapa volumenya Bitcoin saat yang kemarin dia breakout dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya di sini, ini masih cukup kecil. Seperti itu, ya. Biasanya kalau volumenya kecil, potensi dia untuk mengalami fake out atau penurunan kembali itu ada, gitu. Jadi kalau kita dari sini kurang yakin sebenarnya secara volumenya. Makanya kalau teman-teman tanya apakah Bitcoin masih ada potensi mengalami koreksi ke bawah lagi, mungkin testing ke level 19.200 lagi, itu masuk akal. Dan secara kalau kita menjadi whale atau paus, ini kita mulai market mulai naik seperti ini, orang-orang mulai FOMO, mulai masuk beli gitu ya. Tapi ternyata mereka sudah beli, ternyata di fake out. Artinya apa? Dia mengalami koreksi besar. Itu biasa terjadi dan ini yang namanya bull trap gitu. Dan ini yang saya takutkan kalau teman-teman mulai FOMO gitu ya. Jadi ini yang kita harus lihat. Kalau mau beli pun saya rasa saranin di level support ya, di level support ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Tapi kita bisa lihat memang Bitcoin ini mengalami breakout lah. Kita lihat dari mana ya, CoinEx. Nah di sini kita bisa lihat ya, sudah lama Bitcoin nggak mengalami breakout dan ini namanya breakout gitu. Yang kita takutkan adalah dia breakout di sini tapi dia fake out ke bawah gitu ya. Tapi mungkin masih ada sedikit push ke level 21.000, itu target saya yang cukup realistis mungkin kalau market naik. Tapi ketemu di resistance, kemungkinan untuk ada pullback gitu. Jadi kira-kira itu dulu mungkin untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.